Ya, yang pastinya selama perjalanan itu berbeda ya. Baik itu secara eh, suasana, terus pengaruh-pengaruh di mana bahwa proses kreatif itu terjadi, ya bersanding dengan siapa, ya, eh, ya yang pasti berbeda. Dan yang paling yang tetap sama adalah ya proses perjuangannya, ya dimana bahwa sampai saat ini sedari awal pun yang lebih kemudian eh, kerap berjibaku, ya dari hati ke hati, ya dari pikiran ke pikiran gitu loh, ya bahkan secara bagaimana mengatasi segala persoalan ya yang memang itu menjadi sebuah kebutuhan marginal saat itu, ya paling main sama Bobby aja gitu loh itu. Ya tapi suasana itu emang tiap tahunnya, selama tiap waktunya itu berbeda-beda terus sampai saat ini juga ya. Nah, progres ya, artinya kita nggak terjebak yang dibilang underground, harus main di ruang-ruang yang terkurung, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tapi Hanya di scene aja gitu. akhirnya kita bisa main di majelis taklim, acara pernikahan, acara sunatan, apa itu. Ya, dan memang dalam kurun waktu itu mengarah kita ke ruang-ruang, ke kantong-kantong masyarakat yang lebih luas ya. Dan ya sebenarnya juga kalau mau diurut lagi, memang dasar daripada pilihan kita di marginal atau membuat marginal tadi memang adalah sebagai media berekspresi, ya corong atau alat musik yang kita lihat sebagai alat yang kita gunakan untuk berekspresi gitu loh, terhadap apa yang menjadi perasaan kita gitu loh, yang dipengaruhi oleh keadaan di luar diri kita, seperti itu gitu ya. Ya selain tadi kita aja sadar diri sebagai manusia, sebagai insan, sebagai makhluk sosial, artinya uh, ya nggak layak juga gitu loh ketika sebuah perbuatan manusia sebagai makhluk sosial itu dikaitkan dengan kepedulian sebenarnya. Tapi memang karena kita sadar sebagai makhluk sosial, dan itu harus yang suatu kewajiban harus kita lakukan gitu ya. Ya dengan segala upaya keminimalan yang kita punya, bagaimana kita buat maksimal ya untuk terus mengejawantahkan gitu loh ya, atas predikat atau nilai sosial itu gitu loh, dimana bahwa kita adalah sebagai manusia, sebagai makhluk sosial itu, ya itu adalah suatu keharusan, kewajiban bagi kita untuk melakukan apa yang memang sudah kita lakukan atau semestinya kita lakukan ya, untuk bagaimana kita merangkul ya, bagaimana kita merasakan tentang penderitaan, tentang keluh kesah ya, tentang harapan ya, saudara-saudara kita ya, baik di tanah air ini maupun di santero negeri ya, di seluruh negeri atau dunia ya. Nah itu menjadi satu persamaan perasaan ya, silaturasa bagi kita gitu. Ini juga ngelihat apa, bicara musik dengan tema-tema yang dibangun oleh sebuah sistem, kayak ya udah lo bicara masalah tentang pertikaian perempuan laki-laki, konflik yang ya itu sebenarnya lebih personal itu, dan itu juga sangat membahayakan buat generasi menurut gue. Apa nggak ada tema yang lain gitu? Sementara kondisi masyarakat yang tersulitkan gitu, dengan situasi negeri ini yang carut marut itu, kenapa nggak itu yang lebih bisa memberikan edukasi, berita untuk yang lain gitu lewat media musik. Ya selain itu juga kita sadar bahwa hegemoni kekuasaan itu memang mempengaruhi kesadaran masyarakat ya, dalam hal bagaimana mereka berekspresi gitu loh ya. Sehingga ya itulah yang kita isi, bagaimana bahwa kita menggunakan musik adalah sebagai media untuk kemudian kita bisa belajar sama-sama, kemudian kita bisa mendokumentasikan gitu ya suatu peristiwa agar ini menjadi sebuah sejarah yang terus diingat, tidak dilupakan, seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana memotivasi semangat masyarakat untuk terus punya semangat bertahan, punya daya tahan dan daya juang itu untuk menghadapi kehidupan.
Ya, korupsi itu bahaya laten. Korupsi yang kemudian akan menggerogoti segala nilai-nilai baik apapun itu bentuknya. Dan dia adalah pintu yang kemudian akan merusak sendi-sendi kehidupan, sistem, ya secanggih apapun sistem itu gitu loh. Artinya bahwa memang itu yang menjadi kesadaran kita untuk diperangi kecarut-marutan atas negeri ini, karena memang korupsi itu subur sekali, ya. Yang kemudian kita lihat tidak hanya di tatanan berefek kepada masyarakat, artinya di masyarakat, di pejabat gitu ya, di kekuasaan gitu loh, tapi di masyarakat bawah pun akhirnya berimpak sesuatu hal yang mau tidak mau mereka harus dihadapi oleh satu fenomena yang kemudian dianggapnya itu suatu hal yang wajar kemudian gitu ya. Bahwasannya kita tetap fokus gitu loh, bahwa bicara tentang korupsi itu yang paling utama kan untuk dipotong adalah di bagian atasnya sebenarnya. Bawah ini sebagai impact gitu, dari impact dari sebuah kesadaran perilaku atasan itu sendiri gitu. Ya, kita melihat ini penting sekali untuk membawa bangsa kita, generasi ya, memang betul-betul hidup di negeri yang seharusnya ya menjadi sebuah negeri impian dan harapan itu sendiri. Korupsi memang harus dilawan, sehingga ya kita akan dukung ya, entah itu namanya KPK, apa namanya apalah gitu ya. Tapi setidaknya kita sadar bahwa ada semangat juang yang ingin diusung ya, dan ya kita akan ada bersama ya, untuk terus memerangi gitu. Ya, korupsi juga terus benang merah segala permasalahan yang jadikan rakyat kecil sebagai korban, kayak penghancuran alam, human trafficking di tingkatan buruh itu juga banyak yang sebenarnya benang merah itu korupsi. Artinya itu adalah permasalahan kita sama-sama. Ya, bukan cuma persoalan pejabat ya, yang mungkin orang biasa banyak itu urusan pejabat, orang-orang petinggi gitu ya. Tapi setidaknya impact-nya itu kan kepada kehidupan kebanyakan semua orang. Contoh ketika jalan tol dikorupsi kemudian menjadi ambruk, misalnya gitu kan. Jembatan yang seharusnya itu menjadi satu hal yang memang untuk menjembatani, tapi kemudian karena dikorupsi akan timbul korban, pesawat gitu loh, fasilitas publik gitu ya kan. Harga cabai jadi naik. Itu kan gokil gitu loh, yang harga garamnya naik seharusnya melimpah ruah, garam itu nggak, bahkan kalau perlu nggak dijual, dikasih gratis gitu loh, kasih orang luar negeri banyak loh, kalau mau gitu loh, cabai kasih gitu loh kan, kita nggak butuh kayak gitu karena tumbuh besar sini. Tapi akhirnya itu menjadi hal yang terus menyekik dan menjerat rakyat Indonesia. Itu gila ya, karena korupsi itu, mental korupsi itu yang kemudian kita akhirnya bangsa kita ini tidak mampu untuk menjamah, menerabah ke depan gitu loh. Hanya stuck untuk bagaimana akal-akalan ya ke seolah-olahan gitu loh, ya berhidup dan punya kehidupan gitu loh hari ini, tapi tidak mampu untuk menjamah masa depan. Karena apa? Karena tidak tahu bagaimana yang terjadi di belakang, atau tidak mau tahu apa yang terjadi pada keadaan yang sesungguhnya. Ya bagi kita memang dari awal juga kita senang ya untuk bisa menjadi bagian dari segala persoalan di masyarakat, dan terutama bicara tentang sebuah kemandirian ekonomi ya, sehingga ketika kita memang mampu untuk kemudian memberikan satu kesempatan gitu ya, atau karya-karya kita kemudian digunakan gitu ya, saudara kita gitu loh ya, kita senang hati sebenarnya gitu ya. Ada bentuk inilah bentuk apresiasi yang lain gitu loh. Artinya kita menangkapnya itu aja gitu loh. Artinya wah gitu loh, ya kita berguna juga ya gitu loh, asik ya. Walaupun kemudian ya gue sendiri secara pribadi memang pernah beli beberapa kali baju marginal, dan paling senang hobinya itu membeli baju marginal sendiri gitu ya.
jarang pakai baju marginal sebenarnya gitu ya secara pribadi gitu. Tapi pada saat mau beli itu ada buat kasih kawan-kawan atau kasih gitu. Dan pada saat di daerah dan pengalaman itu yang keren itu di Jogja ya di daerah Malioboro saat itu gitu. Dan coba cari-cari baju marginal gitu. Dan ya dikeluarkan banyak desain di situ kan, itu wah keren. Dan ya hampir setiap waktu itu mungkin di era-era tahun 2000-an ya, 2000-an, 2005, 4 itu ya. Itu ketika kita jalan tuh pasti ada aja gitu loh desain-desain yang sangat kreatif diolah dari teman-teman yang tanda kutip dibilang pembajak gitu ya. Tapi ya asik aja gitu, asik. Keren ya. Sebenarnya kita pembaca. Ya, sekarang siapa musisi yang kamu baca? Chordnya itu aja kok. Dari A sampai apa ya? Sampai Z. Sampai Z. Nah, ada yang nyiptain kunci L apa? Secara teks, secara kata juga pasti kan menggunakan yang sebelum-sebelumnya. Tapi kan kembali lagi untuk apa itu? Sebuah karya itu kayak contoh kayak kaos tadi yang bilang Mike. Kayak di pasar banyak gitu kan. Ya mungkin cuman itu yang bisa kita berikan gitu. Kita nggak bisa ngasih apa-apaan kan? Sementara mereka harus bertahan hidup misalnya. Mereka jual di pasar, mereka nggak tahu marginal sesungguhnya kan, dagangannya laku bisa buat nutupin sekolah anak ya, bayar listrik. Sementara negara yang bilang bertanggung jawab untuk rakyat tetapi nggak berbuat apa-apa, apa juga. Bahkan lagi pengen buat aturan permusikan lagi. Oh, lebih gila lagi gitu loh. Asem. Bahwasannya bahwa teman-teman yang notabene dianggap liar gitu loh ya, justru banyak berkontribusi pada negara, gitu loh, pada masyarakat, gitu loh, pada kehidupan berbangsa saat ini. Gitu loh. Malah sebaliknya yang diberikan wewenang dan tanggung jawab mana? Gitu loh. Ya. Nah, kita dengan senang hati, kita tidak ada tendensi, kita tidak ada yang namanya merasa dirugikan. Gitu. Kita tidak ada namanya sebuah sebuah hitung-hitungan gitu loh. Ya. Ketakutan gitu loh, rugi dan segala hal. Itulah kelebihan daripada teman-teman sebenarnya ya di kalangan teman-teman indie gitu ya, atau istilahnya yang dikenal gitu loh ya. Tapi bagi kita orang-orang yang memang mandiri, kemandirian gitu loh, yang memang berangkat dari kebebasan berkarya. Ya selain adalah memang sebagai media berekspresi, dan juga kalau memang syukur-syukur ya alhamdulillah kalau memang mampu juga menjadi bagian yang mengurangi beban permasalahan saudara kita dan dilihat sebagai peluang juga untuk kemudian saudara kita gunakan. Ayo kita dengan senang hati untuk bisa berbagi, apalagi kalau langsung ngomong, langsung mau bicara, kita akan bantu itu. Ya, saat itu kalau boleh diceritakan ya, peristiwanya, ada salah satu pekerja di sana yang memang diutus untuk datang mencari marginal ya ke base camp dan mengkabarkan bahwa kita diundang untuk main di acara anniversary komisi yudisial sebenarnya ya, di mana bahwa itu adalah komisi yang juga bertanggung jawab berwenang untuk menjaga kewibawaan ya dengan etika-etika yang sudah ditentukan sebagai hakim seperti apa gitu ya. Nah kebetulan yang mengundang itu langsung dari ketua KY-nya gitu ya. Dan ya cukup unik karena juga sebelumnya dipesankan kita untuk menyanyikan lagu Hukum Rimba. Nah, yang kita tahu pasti bahwa ini sarangnya gitu kan. Dan lagu kita emang terkait soal itu juga. Dan ya kita sangat sempat tidak yakin gitu, dengan pesanan seorang kurirnya ini gitu ya. Sampai kemudian saya pertanyakan lagi ke yang terkait, yang bersangkutan. Itu sampai akhirnya dia sendiri yang mempertanyakan gitu. Ya, memberikan sebuah jawaban memberikan sebuah tanggapan yang tegas. Kamu emang nggak yakin dengan ciptaanmu sendiri? Mike nanya, apa betul
itu bahwa saya nanti sudah wajib untuk membawakan lagu Hukum Rimba, dan dia jawab, kamu nggak yakin dengan lagu ciptaanmu sendiri? Dia bilang. Itu ketua KY saat itu. Iya. Oke. Iya, pada akhirnya memang betul. Pada akhirnya kita lihat rentetan tamu terundang segala hal itu kan, memang ada ketua MPR gitu ya, ada petinggi-petinggi bangsa inilah gitu ya, hakim agung dan segala hal. Ya udah. Gitu. Ini memang momen yang tepat gitu, untuk kita bawakan lagu ini Hukum Rimba gitu, untuk didengungkan, diteriakan di telinga-telinga mereka gitu. Itu ya salah satu pengalaman yang unik gitu. Dan juga ada beberapa ketika kita diundang ke DPR untuk menyanyikan lagu yang sama juga. Kadang kita terheran-heran juga, padahal kita menganggap ini lagu, mungkin kalau orang awam aja, mungkin orang ini mendengar ini bahaya loh gitu loh ya, lo zamannya Orde Baru lo keciduk lo, habis lo hilang lo kan gitu, gila lo gitu loh ya, berani-beraninya lo buat lagu ini. Tapi terkadang kemudian menjadi keheranan kita justru orang-orang terkait ini gitu loh, lembaga-lembaga atau institusi yang kita anggap memang perlu untuk dibenahi, perlu untuk diteriakan, perlu untuk dikritik, justru mereka memberikan ruang-ruang kita, ruang-ruangnya untuk kita menyanyikan lagu itu di sana. Ini apa ini gitu? Kadang itu yang kadang nggak habis pikir gitu. Ya sebenarnya waktu itu emang diundang ya teman-teman marginal, tapi yang posisi penyanyi aja Mike kebetulan, dan itu juga melibatkan teman-teman Taring Babi sebagai penari latar dengan yang dibilang ogoh-ogoh tadi. Ya kesannya ya sekali lagi bahwa ini suatu hal yang sangat kita lihat sebagai kesempatan yang harus dirayakan, dimaksimalkan gitu ya, dimana bahwa ketemu dengan audiens yang berbeda ya, dengan pecinta musik gitu ya, yang mengagumi Chrisye gitu ya. Nah ini menarik gitu. Satu hal harus kita respon dengan senang hati gitu ya, dan maksimal pastinya. Dan juga sebelumnya kita juga dapat pilihan lagunya Chrisye yang juga terkait dengan kondisi masyarakat atau sosial, soal kepemudaan di era tahun 80-an, ya dimana bahwa di lagu itu ada kepedulian yang besar gitu loh ya, agar pemuda itu loh tidak mudah dipengaruhi ya oleh yang namanya narkoba dan segala hal ya, dan sebuah keadaan sosial gitu ya yang tidak pugu-pugu benernya gitu loh ya, bahasanya tidak pugu-pugu gitu loh. Nah, aku pikir bahwa secara lirik ini punya satu senafas gitu ya, senyawa yang punya frekuensi yang sama gitu loh, dengan semangat apa yang kemudian teman-teman rasakan ya, dan teman-teman jalani saat ini gitu loh. Ya, itu juga menjadi kesan yang oke banget, yang bagi GOAT Chrisye pang bagi. Ya. Ini baru tahu lagu-lagu Chrisye kayak gitu kan. Kan selama ini yang gue denger misalnya, lagunya yang halus-halus ya kan. Ternyata sosok Chrisye pun juga punya toleransi, punya insting peka terhadap kondisi sosial saat itu. Dan gue pikir juga banyak musisi-musisi yang setahu kita mungkin yang melambai, tapi pasti punya sisi sosial di hatinya sendiri. Iya, ya, nggak mesti harus kemudian melawan dengan musik keras ya, atau dengan nada keras juga, tapi dengan caranya, ya dengan apa yang memang sudah menjadi ya batas kemampuannya itu, ya tinggal kitanya aja yang mau berani untuk merasakan dan mengakuinya aja.
Ya, bagi Mike ya Chris. Oke. Kita akan tolak hari permusikan. Musik kok dibatasi? Gimana seseorang itu diakui gitu? Ya, lulus atau tidak dia sebagai musisi gitu. Berak setunggal. Bukan yang memberikan edukasi tentang politik masyarakat itu apa? Sebenarnya dalam rangka hiburan ya. Hiburan.